Masya Allah. Jadi Kang Tisna itu dipukulin sama pamannya Rika? Iya. Dan untungnya kita datang untuk melerai. Kasian si Rika. Pasti dia terpukul. Justru Tisna yang kepukul, Bu. Pipinya sampai bengep. Pak, kalau bengep di muka itu 3 hari juga sudah hilang. Tapi kalau bengepnya di hati, susah hilangnya. Masa? Lebih kali, Bu. Bapak yang tidak percaya sama ibu? Coba aja bertingkah seperti Kang Tisna. Bu, untungnya Bapak nggak kayak Kang Tisna ya. Jadi pernikahan kita lancar-lancar aja. Ya iyalah, kalau Bapak sudah punya istri, ibu pasti tidak mau sama Bapak. Tapi kalau waktu itu Ibu nggak tahu kalau Bapak udah punya istri, gimana? Ibu pasti tahu. Bapak kan tidak bisa bohong sama ibu. Bapak sama Ibu lagi ngomongin Mbak Rika sama Om Tisna ya? Mereka kenapa sih, Bu? Pak? Ini bukan urusan anak kecil. Aku bukan anak-anak lagi. Udah SMA. Ya sudah, ini bukan urusan anak SMA. Bu, kalau Om Tisna nikah sama Mbak Rika, berarti istrinya Tisna jadi 2 dong. Ini anak, sudah sana, siap-siap berangkat sekolah. Kalau gitu nanti Bunga mau punya suami 2, boleh nggak? Bunga. Sentil nih. Masya Allah, apalagi atuh ini teh ah. Alhamdulillah. Bapak jangan coba-coba ya berpikiran seperti Kang Tisna. Ya ampun Ibu, Bapak mana berani. Nanti pipi Bapak bengep-bengep kayak Kang Tisna. Karena Bapak dipukulin sama keluarganya Ibu. Jangan bilang indah-indah. Nanti Bapak kepincut sama mahasiswi muda. Awas ya. Ya ampun Ibu, hari gini mana ada sih mahasiswi yang mau sama Bapak? Iya, mahasiswinya memang tidak mau sama Bapak. Tapi Bapak yang mau sama mereka. Masa? Bunga, Pak Sopyan, jadi ngojek gak? Bentar, Om Pur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi Bunga masih ngopi pembicaraan kita, Bu? Ayo, Pur. Jalan. Maaf.
Ada apa, Neng? Emang benar, katanya muka Om Tisna bengap gara-gara dipukulin. Iya, emangnya kenapa? Mau lihat? Maksud Neng Bunga teh apa? Pur, jalan yuk. Ayo. Gimana sih ceritanya? Kok Kang Tisna bisa digebukin sama pamannya Rika? Udah ah. Jangan tanya-tanya masalah itu lagi. Emangnya kenapa? Ya abang jadi kagak nafsu makannya. Ya udah kalau gitu mie-nya buat Tati aja. Pak Klik pulang dulu ya. Iya Pak Le. Tapi ini kamu jangan sedih kayak gitu dong. Enggak Pak Le. Rika janji, Rika nggak akan sedih lagi. Masih banyak cowok yang lebih baik. Jangan seperti Tisna. Cowok tidak bertanggung jawab aja kamu arepin begitu. Loh, kok malah nangis? Maafin Rika. Rika minta maaf sama Pak Le dan keluarga besar. Karena Rika udah bikin kecewa. Iya, sudah, Nduk. Yang penting kamu sabar. Kamu jangan sampai stres. Untung aja kamu nggak jadi sama Tisna. Coba kalau kamu jadian, walah, bakal jadi istri kedua kamu. Apa nggak lebih sengsara? Kenapa sih Abang nggak mau cerita sama Tati? Cerita apaan lagi sih ah? Di, Abang kan belum cerita. Kok malah cerita apaan lagi? Ya emang abang kagak mau cerita, itu aib orang. Buat apaan sih ah? Terus? Dia kan begitu ngerasa tanggung jawab sama istrinya. Lagi pula kan belum cerai. Abang jadi cerita nih tuh ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tat, ada pesanan kue lagi tuh. Pesan ke Tati, Mak. Iya, seperti itu. Dengar-dengar si Tisna katanya ribut-ribut. Si Tisna kenapa tuh? Ceritain dong. Bang Ojaknya nggak mau cerita, Mak. Oh, seperti itu. Kenapa kagak mau cerita? Ojak mau cerita mak, cuman tunggu mak datang biar kagak ngulang. Tadi Abang ngomongnya kayak gitu deh. Ya wis, sing sabar ya. Ingat pesan Pak Le, kamu mesti kuat. Nggak usah dipikirin. Ya, jangan sedih terus. Iya, Pak Le. Makasih ya, Pak Le. Iya. Kok bisa ya Kang Tisna setega itu sama Rika? Dia nggak ngerasain apa kalau ditinggalin itu sakitnya di sini. Kasian kan perempuan. Apalagi kalau masih belum resmi cerai. Laki-laki itu ya